Kenapa kita khawatirkan? Nanti acara di Jakarta, di Bundaran HI, di mana-mana kan biasanya begitu tahun baru kan. Terus kita takut, aduh. Kacau dah. Ini beritanya kawannya. Suara ledakan sampai terdengar lokasi Astana Anyar ya. Ini kawan, aduh mengerikan sekali nih ya. Jangan takut. Bandung ya. Tapi ya sudahlah. Ini mari kita berdoa ya kawan-kawannya. Nanti setelah semuanya terbuka, baru saya kasih tahu kalian kenapa saya menyerang Paul Zhang. Ya. Biarlah semuanya berjalan apa adanya. Biarlah saya dengan Paul Zhang serang menyerang sampai pada nanti kalau sudah begini Bogono, barulah saya akan memberitahukan. Ya. Di dalam perjuangan ini memang harus ada yang menjadi korban. Saya demi sebuah misi yang sudah saya ketahui dan memang itu harus saya lakukan ya. Aduh, saya jadi jantungan juga kawan. Sementara udahlah kami tahun baruan di rumah sajalah. Tapi nggak usah lah, bisa sembunyi kayak gitu. bukan itu yang membuat saya jantungan. Ada hal lain kawan. Aduh, sudah. Lo nggak usah keluar lah, bikin macet jalan aja lo. Satu persatu kawan-kawan kita berguguran. Kacau dah. Kacau dah. Nggak ngerti aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Nah, saudaraku semuanya, kita akan langsung saja menyaksikan video ini karena ini adalah hiburan bagi kita semua melihat reaksi yang ditunjukkan atau dipertontonkan oleh Wak Labu atau Rudi Yohanes ya, terkait bagaimana fenomena yang terjadi. Ada beberapa saudara dia yang sudah diamankan oleh pihak berwajib karena sudah keterlaluan menista agama Islam ya. Seperti Cornelius alias KC atau Rudi Simamora atau anak Batak ya, dan kemudian yang terbaru adalah Gratia Pelo yang juga menista Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ditambah lagi adanya kejadian beberapa hari yang lalu ya, yaitu ledakan bom bunuh diri di Bandung. Ini semakin membuat cemas dan ketakutan Rudi Yohanes terhadap hal-hal yang sudah terjadi tersebut. Nah, kemudian ketika dia bercerita, si Rudi Yohanes ini kita dapat menangkap ya bahwa ternyata rentetan yang terjadi pada debater Kristen yang menghujat Islam sepertinya ada rencana ya yang mereka bangun, sehingga itulah kemudian ada beberapa orang yang terlalu menista sehingga harus diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, bagaimana saja rasa kecemasan dan ketakutan dari Rudi Yohanes dan apa kira-kira yang dia sembunyikan selama ini, kita akan simak melalui video ini. Bawa anak saya jalan-jalan karena kemarin dia stres gara-gara ada orang yang mencari kami, tiba-tiba masuk WA. WA-nya tidak enak sekali ya. Ya. Kenapa tidak enak sekali? Isi WA itu dibilang, Bang, sudah ada lagi penghuni surga baru katanya. Aduh, aku di situ herannya kawan. Kenapa lah harus bunyi WA itu? Sudah datang penghuni surga baru katanya kan.
Apalah maksudnya ini pendatang surga baru? Rupanya dilihatnya situ kan sudah ada ledakan mercon yang berbentuk merconnya bom yang berbentuk mercon di Bandung kawan, di Mapolsek kalau nggak salah ya. Jadi saya di sini jadi berpikir-pikir kawan, kenapa sasarannya tidak gereja lagi padahal mau 25 Desember? Takutnya saya mereka mengalihkan dulu kawan, supaya polisi hanya menjaga polsek aja nanti di Jawa Barat khususnya. Pas malam Natal dan Tahun Baru mereka mensasar masyarakat. Menurut pandangan saya ya, itu pribadi saya. Jika masih kedapatan juga di tanggal 31 Desember, kampret. Minta aja surat hanyut lagi kan. Kenapa detik-detik di 25 Desember ini mereka meledakkan masuk ke surga lewat Mapolsek. Tapi itu kalau lewat Mapolsek masuk surga bisa nggak kawan? Aku nggak tahu. Kalau lewat gereja bisa, tapi sayangnya mereka tidak sampai masuk ke dalam gereja, hanya di pintu gereja. Ini sangat-sangat mengkhawatirkan kawan. Bagi saudara-saudara semua, kalau bisa jangan nanti Natalan dan Tahun Baru kalian berada di tempat keramaian, apalagi Tahun Baru. Lo nggak usah keluar lah, bikin macet jalan aja lo. Malam tahun baruan nih, tahun baruan di Pocinki lah. Tahun Baru itu pengawalannya tidak seketat kalau di gereja. Kalau malam Natal itu pintu gereja kan dijaga ya. Tapi kalau Tahun Baru kawan, itu kan orang bebas berkeliaran. Saya nggak tahu. Ini sangat-sangat riskan. Mari kita berdoa bersama-sama, tapi jangan didoakan pendeta Pelonte ya nanti. Minta aja surat hanyut lagi kan. Nggak sampai doa kita. Pendeta-pendeta yang baik, silakan kalian bantu masyarakat Indonesia, berdoalah bagi bangsa dan negeri ini. Agar di tahun baru nanti tidak terjadi hal seperti yang dulu di Legian ya. Orang lagi rame-rame meledak bus katanya. Kacau dah. Itu sangat mengerikan kawan. Dan Anda siapa? Apa hak Anda nanya? lucunya yang kena kan ada 200-an orang kalau nggak salah ya. Yang masuk surga malah yang meledakkan. Kan goblok kawan. Bagaimana orang tidak mau merelakan diri, meledakkan diri kawan. Inilah yang sering saya katakan. Kalau ada ajaran ya seperti itu, suruh yang mengajarkan itu duluan. Loh, tujuan kita kan masuk surga. Masuk surga tercepat kan itu kata mereka. Harusnya yang mengajari itu yang duluan pergi ke sana, meledakkan dirinya, bus kan begitu kawan-kawannya. Lo pikir lo cakep, ha? Sok-sok lo. Dan kawan-kawan, ya ini sangat-sangat hadiah akhir tahun yang sangat pahit, terutama bagi orang-orang Kristen ya. Terutama bagi orang-orang Indonesia. Kenapa saya katakan sangat pahit? Saya jadi khawatir kawan. Ya, coba membidik. Apa yang kata jadi kehilangan? Ya, langsung diajar. Iya, ya. Ketika nanti hari tahun baru itu kan orang nggak ada pengawalan. Lo nggak usah keluar lah, bikin macet jalan aja lo. Dan satu lagi yang saya khawatirkan, gereja tempat di ruko saya itu pun tidak ada pengawalan kawan. Sudah berapa tahun ini Natal semenjak dijaga polisi gereja, cuman itu yang nggak dapat pengawalan. Dan yang mengawal cuma saya sendiri kawan di bawah itu ya. Jadi saya tiap malam memarkiri bagus-bagus sepeda motor. Sudah itu saya duduk di depan itu melihat kiri dan kanan. Siapa tahu ada orang-orang celana gantung, bawa ransel hitam, jenggotnya panjang, ciri-ciri begitu biasanya ya. Saya nggak tahu, mungkin ada perubahan. Dan dia bawa ransel. Saya lihat itu kawan, saya lihat kalau dia hanya lewat, berarti nggak masalah. Kalau dia berhenti saya tanya, Bang mau kemana bang? Anda siapa? Anda siapa? Apa hak Anda nanya saya kayak gitu? Pura-pura gitu ya. Ya, itu ransel ya? Iya. Apa sih isinya? Oh pakaian. Oke bang, silakan lewat. Gitu kawan. Makanya sebenarnya saya di situ pasang badan ya. Siapa tahu dia bawa mercon ya, mungkin saya yang paling pertama mati. Bagaimana lagi kan? Udah itu pula jalan hidupnya kan? Kalau memang
seperti itu kejadiannya kawan ya. Makanya kita semakin diliputi oleh rasa khawatir nanti tahun baru kawan. Peringatan keras, jika masih kedapatan juga di tanggal 31 Desember, malam tahun baruan di Pocinki lah. Bisa jadi ini mengalihkan isu atau mengalihkan perhatian sehingga semua orang nanti datang untuk mengawasi kantor polisi yang diawasi. Sehingga untuk pengawasan kepada masyarakat ada tapi nggak seketat waktu biasanya. Ini yang kita khawatirkan kawan. Kenapa kita khawatirkan? Nanti acara di Jakarta, di Bundaran HI, di mana-mana kan biasanya begitu tahun baru kan. Terus kita takut, aduh. Nggak apa-apa, jangan takut. Bagaimana kalau mereka bawa suatu drum mercon kan itu yang sangat-sangat berbahaya dan sangat riskan ya kawan-kawan. Nggak usahlah satu drum, satu tas saja dibawa tapi yang daya hulu ledak tinggi, aduh nggak ngerti kita kawannya. Ini beritanya kawannya, suara ledakan sampai terdengar lokasi Astana Anyar ya. Ini kawan, aduh mengerikan sekali nih ya. Apa yang kita jadi kehilangan? Iya, langsung dihajar. Iya, ya. Bandung ya, tapi ya sudahlah. Ini mari kita berdoa ya kawan-kawannya, tapi usahakan jangan didoakan pendek, nggak sampai doa kita kawan, karena masih ada menghalang antara hubungan kita dengan Tuhan ya. Dia harus selesaikan dulu itu dengan Tuhan. Ini patung sengaja diletak. Jadi patung ini fungsinya untuk Bagaimana penyelesaiannya, harus dirajam sampai mati. Begitu jatuh-jatuhnya lawak-lawaknya kawannya. Nah, kawan-kawan, nanti setelah semuanya terbuka, baru saya kasih tahu kalian kenapa saya menyerang Paul Zhang ya. Tapi untuk sementara waktu jangan dulu ya. Biarlah semuanya berjalan apa adanya. Biarlah saya dengan Paul Zhang serang menyerang. Saksikan saudara-saudara. Iya, coba membidik. Apa yang kita jadi kehilangan? Iya, langsung dihajar. Iya, ya. kacau dah. Sampai pada nanti kalau sudah begini Bogono, barulah saya akan memberitahukan. Ya, kawan-kawan, saya memang tidak punya, saya orang biasa, tapi terima kasih puji Tuhan, banyak orang yang memberikan info kepada saya dari Sabang sampai Merauke. Jadi saya tahu apa yang terjadi di sana, di sana, di sana. Bukan intelijen saya kawan, tapi orang-orang itu yang memberi info kepada saya. Saya hanya orang biasa, jadi saya tahu ya. Di dalam perjuangan ini memang harus ada yang menjadi korban. Kamu bangga gitu? Saya sudah sering katakan, biarlah saya selalu yang menjadi korban untuk dimaki-maki orang, dicaci-caci orang, tapi demi sebuah misi yang sudah saya ketahui dan memang itu harus saya lakukan ya. Apa itu? Nanti saya kasih tahu. Sabar kawan, sabar. Ada masanya, nanti pun kalian tahu semua. Oke. Nah, kawan-kawan, aduh, saya jadi jantungan juga kawan. Sementara udahlah kami tahun baruan di rumah sajalah. Lo nggak usah keluar lah, bikin macet jalan aja lo. Malam tahun baruan nih, malam tahun baruan di Pocinki lah. Satu persatu kawan-kawan kita berguguran. Ya, kita absen nama baru ya, Bu. Bukan karena mati. Kalau yang mati kan mereka yang goblok-goblok itu mati ya. Mati dia dibilangnya ke surga kan goblok. Ajaran dari mana ini kan goblok. Lo pikir lo cakep, ha? Sok-sok lo. Sementara orang yang mati misalnya kena bom mereka, karena dia kafir, masuklah itu ke neraka. Kan goblok kawan. Otak kamu yang soak itu ya, agama nggak boleh, oke. Ya, nggak ngerti aku. Lo pikir lo cakep, ha? Dia belum sunat tuh.